Salam Pramuka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali dengan Kak Sab. Hari ini Kak Sab berbagi-bagi ilmu saja, tidak ada yang lain ya. Tidak seperti biasa karena dengan siswa sekarang sama dengan sahabat-sahabat Kak Sab yang pembina. Yang akan Kak Sab berbagi ilmu ini adalah contoh administrasi musyawarah gugus depan ya. Ini juga ada salah satu permintaan dari teman juga di WA group ya, atau di Japri gitu dia. Jadi Kak Sab buatkan ya contoh administrasi musyawarah gugus depan atau MUGUS. Musyawarah gugus depan adalah pemegang kekuasaan tertinggi di setiap gugus depan gerakan pramuka. Itu dia ya. Jadi MUGUS dia adalah kekuasaan tertinggi. Oke. MUGUS diadakan 3 tahun sekali menurut SK Kuarnas nomor 231 tahun 2007. Jika ada hal mendesak dan luar biasa, dia bisa diadakan MUGUS luar biasa. Dinyatakan sah jika dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah utusan. Nah itu dia sahabat Kak Sab ya, karena ini mungkin yang melihatnya atau nonton ini sahabat Kak Sab yang pembina juga ya. Nah yang berhak hadir dalam MUGUS yang pertama adalah ketua gugus depan ya. Kalau misalnya ketua gugus depan ini mau habis masa jabatannya sudah habis ya, atau belum ada ketua gugus depan baru terbentuk gudepnya, jadi berarti calon jadinya kan. Nah, ini di dalam ini adalah yang hadir dalam dalam MUGUS ini yang sudah terbentuk MUGUSnya ya, kasat ralan tadi. Ini untuk melanjutkan ke periode berikutnya, yaitu yang selanjutnya para pembina satuan, 3 perwakilan majelis pembimbing, 4 perwakilan dewan penegak, dan kelima adalah perwakilan dewan pandega. Itu dia ya sahabat Kak Sab pembina ya, sahabat Kak Sab sama pembina. Berikutnya langkah persiapan dan administrasi MUGUS atau musyawarah gugus depan. Apa saja langkah-langkah yang kita persiapkan administrasi MUGUS yang harus dipersiapkan? Yang pertama adalah pembentukan panitia musyawarah gugus depan. Nah, jadi kita bentuk dulu kakak-kakak ya. Kita bentuk dulu panitianya, siapa panitia pelaksana nanti. Kalau tidak ini ya tidak jalan nanti MUGUS kita ya. Yang kedua, surat pemberitahuan kepada calon Kagudep atau ketua gugus depan, apakah itu incumbent misalnya atau yang baru ya, yang mencalonkan diri. Sahabat pembina ya, sahabat Kak Sab yang pembina, berarti disuratin calonnya. Misalnya ada nampak yang mensurat ini siapa, yang sudah dibentuk tadi panitia tadi, mereka menyuatin tentu dengan kriteria yang telah ditentukan oleh panitia tersendiri. Itu dia. Ini berhak menjadi ketua gugus depan calonnya. Jadi pilihlah calonnya 3 orang ya, atau 2 atau berapa yang ada, mau 5 ya. Yang kedua selanjutnya masuk Kak Sab, surat undangan menghadiri musyawarah gugus depan. Itu dia. Apa tuh isi suratnya undangan itu? Ya mengundang yang 4 orang tadi ya, yang pembina satuan, pandega yang ada di kuartir ranting. Selanjutnya juga masyarakat umum yang juga paham dengan pramuka ini. Itu yang kita undang, termasuk RT RW itu perlu ya, karena nanti akan sangkut paut dengan administrasi gudep kita sendiri. Yang keempat, surat pemberitahuan ke kuartir ranting akan mengadakan MUGUS. Jadi kita akan mengadakan MUGUS, kita suratin ke ketua kuartir dengan perangkatnya untuk akan menghadiri acara kegiatan kita ini. Yang kelima adalah tata tertib peserta musyawarah gugus depan atau MUGUS. Kita buatkan tata tertibnya. Apa yang hak-hak peserta tadi ditulis dalam itu ya.
Mungkin kakak-kakak pembina bisa men-searchingnya di Mbak Google. Ini Kasab hanya berbagi yang poin-poinnya saja. Selanjutnya yang keenam, daftar hadir sidang Mugus. Siapa aja yang hadir? Ini tetap menyangkut paut dengan akreditasi GUDEP. Kita buat nama, nomor nama, ya, jabatannya, keterangan, tanda tangan, nomor handphone, masukkan juga untuk penguat daftar hadir tadi, boleh. Nah, yang ketujuh, surat berita acara Mugus. Nah, itu dia harus kita buat ya, berita acara musyawarah gugus depan. Yang kedelapan, kegiatan sidang pleno sampai selesai. Ya, pleno 1, 2, 3 kah? Nah, dibuat kegiatan-kegiatannya apa saja. Pleno 1 apa, pleno kedua apa, ketiga apa, dan selanjutnya. Ke-10, perlengkapan sidang yaitu palu dan alat itu perlu tuh. Berserta ruang musyawarah gugus depan. Jadi yang ini perlu juga nih, palu untuk onok-onok palu nanti untuk pemimpin sidang ya. Itu perlu disediakan ya. Mungkin nanti di sesi perlengkapan. Selanjutnya, ini adalah kelengkapan SK Mugus ya. Ini penting nih, yang ada 11 nih. Kasab berbagi sedikit ya, pengetahuan Kasab. Yang pertama itu SK agenda acara persidangan Mugus. Jadi ada SK-nya. Ini masih menyangkut akreditasi GUDEP. Jadi buatkan SK agendanya. Yang kedua, SK tata tertib sidang Mugus ya, tata tertibnya siapa yang berhak memilih segala macamnya dimasukkan pasal-pasal di dalamnya. Berisikan pasal-pasal di dalamnya ya kakak-kakak sahabat Kasab. Yang ketiga, SK laporan pertanggungjawaban ketua GUDEP. Saya bertanggung jawab ketua GUDEP yang lama ya, kan belum tentu nanti dia yang periode berikutnya dia yang terpilih, itulah. Jadi dia harus mempertanggungjawabkan apa isi surat pertanggungjawaban tadi itu, yaitu kegiatan apa saja yang telah dilakukan selama dia menjabat. Misalnya kan 3 tahun, jadi tahun pertama sampai kedua, ketiga, apa aja kegiatannya, kegiatan yang sudah berjalan dan kegiatan yang belum berjalan dan yang akan berjalan. Nah, jadi diterangkan di dalam tuh, termasuk juga nanti di dalam laporan pertanggungjawaban ketua GUDEP ini adalah inventaris sanggar baktinya. Apa aja inventaris itu dimasukkan ke dalam laporan. Berapa jumlah tenda yang baik, tenda yang jelek, rusak sedangkah, rusak berat, rusak ringan, itu kita isi di dalam laporan tuh. Jadi nanti bisa panjang itu. Karena nanti kepada yang ketua GUDEP terpilih, laporan ini nanti diserahkan juga karena di dalam itu ada data inventarisnya, jumlah pembinanya berapa, semuanya ada lengkap situ. Seperti itulah gambaran isi dari pertanggungjawaban tersebut. Yang keempat adalah SK tentang pernyataan quorum. Wah, jadi nanti kakak bisa juga nanti searching di di Google apa ya isi tentang quorum tadi. Yang kelima, SK penetapan presidium ya, siapa aja presidium nanti yang persidangan tadi ya, nggak perlu lagi kakak ceritakan ya kan sudah sama-sama pembina kita ini semuanya. Yang keenam, SK pembagian sidang komisi ya, ini nanti dan sidang komisi ini apa aja, komisi ini dibimbingi apa, ini di dalamnya nanti ada program-program kerja gugus depan 3 tahun ke depannya nanti ada di dalam sidang-sidang komisi ini. Yang ketujuh, SK pengesahan hasil sidang komisi ya, disahkanlah hasil sidang tadi ya. Yang kedelapan adalah SK pengesahan ketua gugus depan masa bakti yang baru ya, misalnya 2021 kayak 2000 sekian. Jadi ada pengesahannya nanti ditandatangani. Kesembilan, SK pengesahan tim formatur ya, formatur yang telah dibentuk tadi. SK pengesahan tim perumus yang merumuskan juga tadi. Dan yang terakhir ke-11, SK panitia Mugus. Panitia Mugus itu karena panitia itu perlu juga dia untuk sebagai bahan dia untuk mengumpulkan mendapatkan pancawarsa. Itu dia ya kakak-kakak di SK kan semua. SK ini berlaku baik bagi GUDEP sendiri untuk akreditasi GUDEP maupun peserta panitia atau pembina tersendiri. Oke sahabat Kasab semuanya. Selanjutnya kelengkapan pelantikan. Yang pertama tuh susunan acara pelantikannya, dibuat susunannya. Yang kedua susunan acara pembukaan sidang, ada juga naskah tanya jawab pelantikan ketika yang udah terpilih nanti ya kakak-kakak semuanya. Selanjutnya ini adalah contoh SK agenda acara persidangan Mugus. Nah seperti inilah kakak-kakak
contohnya ada kop surat, ya, tentu kop surat Gudep ini punya Kak Sab ya, punya Kak Sab sendiri. Nah, seperti ini dia bentuknya. Yang di atas ya, yang paling atas, yang di bawah itu adalah agenda acara musyawarah yang berkolom-kolom, ya, mudah-mudahan jelas di layar kakak-kakak semuanya ya. Nah, seperti ini contoh, kakak tampilkan contohnya ya. Nah, berikut ini adalah contoh SK tata tertib sidang Mugus. Nah, ini dia. Tetap ada SK yang pertama, dia 2 lembar, ini tata tertibnya 1 lembar ya. Selanjutnya inilah contoh SK laporan pertanggungjawaban Gudep. Nah, ini SK ini pertama, ini laporan pertanggungjawabannya. Seperti yang tertulis di sini, bisa kakak-kakak saksikan situ pertanggungjawabannya. Isinya tuh diterakan di dalam ini, panjang. Jadi nanti kalau ini betul-betul diterapkan, itu bisa jadi nanti start jam 8 pagi bisa berakhir sampai sore, jam 5 sore. Atau bahkan bisa sampai malam. Atau besoknya lagi. Sabtu acaranya sampai Minggu. Jadi tergantung nanti seberapa panjang, karena laporan pertanggungjawab ini panjang ya. Panjang dia kakak-kakak. Karena dia 3 tahun menjabat, dilaporkannya semua. Kesuksesan dia dilaporkan selama jadi ketua Gudep, dilaporkan. Apa cara-cara di tingkat keluaran yang sudah diikutin, tingkat keluarcap yang sudah diikutin, atau mungkin tingkat keluarga yang diikutin, atau bahkan tingkat 5 di tingkat nasional masuk Kak Sab. Nah, dia laporkan. Jadi laporan pertanggungjawab ini sepanjang. Tidak akan ada orang mengadakan Mugus ini hanya waktu setengah hari, tak akan ada. Lebih dari 1 hari ada, atau 1 hari juga ada. Mungkin lanjut dengan malam. Kenapa? Karena ada waktu jeda istirahat di dalam apa tadi itu, kegiatannya itu ada istirahatnya 10 menit, ada makan siangnya, snacknya gitu ya. Kakak-kakak pembina semuanya, ini adalah contoh tentang pernyataan quorum ya. Tetap ada kop surat ya, nomornya seperti ini ya. Kakak-kakak semuanya seperti yang lain tampil di layar. Ini adalah contoh SK penetapan presidium ya, presidium sidang yang akan bersidang. Ini tetap harus ada dibuat ya kakak-kakak. Nah, sampai segitu dulu yang bisa Kak Sab bagi bersama kakak semuanya. Nah, inilah dia ya. Oke, sahabat Kak Sab, khususnya untuk kakak-kakak pembina, sekian berbagi-bagi ya, karena ada juga yang komen di WA kakak, atau kakak-kakak yang ingin komen di YouTube Kak Sab juga boleh, membahas tentang apa juga boleh. Selagi Kak Sab ada ilmu, Kak Sab sampaikan kepada kakak, berbagi ilmu. Oke, sahabat Kak Sab semuanya, jika suka dengan video ini silahkan share kemana saja, dan jangan lupa like dan subscribe. Bagi yang sudah subscribe, Kak Sab ucapkan terima kasih banyak. Semoga menjadi amal ibadah bagi sahabat subscribe. Dan yang belum, segera subscribe channel Kak Sab. Sampai jumpa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Pramuka.